Hai guys, gimana kabarnya? Teman jelita, ketemu lagi sama Rani Putri. Kali ini aku mau sedikit cerita. Jadi saya dari dokter dan nih mendapatkan berbagai macam obat. Gara-gara udah hampir sepekan ini alias 1 minggu, ya batuk, pilek, bindeng, mata agak celong gitu ya. Terus ditambah yang lebih parah adalah ya kalau batuk pilek ya udahlah oke gitu ya. Mungkin karena udara juga. Cuman yang lebih parah adalah aku tuh kena kena apa sakit kulit. Aku nggak tahu sih, tapi ini bukan penyakit kulit yang gimana-gimana sih. Mungkin kayak itu alergi. Hasil diagnosanya sih alergi, makanya akhirnya aku ke dokter karena nggak hilang-hilang gitu udah 5 minggu. Tapi bukan penyakit kulit yang di muka atau di mana, enggak. Jadi bagian tubuh yang lebih tertutup gitu yang kena. Jadi kayak kaki apa paha, betis, tapi yang bagian belakang gitu. Terus juga apa punggung itu kena, dan kenanya tuh lumayan parah gitu sampai mengganggu aktivitas. Jadi apa ada rasa sensasi terbakar gitu loh, dan gatel banget, makin lama tuh makin gatel gitu. Gatel emang timbul gitu sih gitu, dan aku agak khawatir gitu. Terus dia tuh ruamnya tuh parah gitu, cuman kadang-kadang tuh hilang gitu. Aku pikir apa alergi udara dingin gitu, soalnya aku makan kayak makan biasa aja gitu, nggak ada makanan yang apa. Nah, tanggal 26 bulan lalu tuh bahkan aku tuh makan seafood terus kayak masih baik-baik aja. Jadi kondisi sakit kulitnya aku ini tuh baru-baru di Juli ini, awal Juli gini, maksudnya ya pekan ini gitu, baru sepekan lah gitu. Nah, terus akhirnya aku ke dokter kan, terus sampai cek darah, terus tekanan darah, terus tadi investigasinya lumayan juga banyak, lumayan agak lama gitu ya, apa namanya, ditanya-tanyanya gitu, bahkan waktu di lab juga ditanya-tanya lagi gitu. Nah, tadinya tuh udah sempat agak khawatir gitu kan, karena terus dokternya suruh cek gula darah juga, kemudian cek kondisi darah gitu kan. Ya agak khawatir, anjir kenapa nih gue gitu. Masa sih gue kena apa namanya, masa ini udah darah gue kena, atau darah manis, atau apa atau ngerinya kalau diabetes or something gitu kan ya gitu. Nah, emang tiba-tiba banget gitu, soalnya gue ngerasa makan gue tuh biasa aja gitu, pola makan. Cuman emang ada makan ikan juga sih seminggu ini, tapi minggu lalu itu gue juga makan ikan juga gitu, bahkan sempat makan seafood dan itu tuh baik-baik aja seperti itu. Jadi baru pekan-pekan ini aja. Jadi gue merasa, dan ikannya tuh ikan yang sama. Gue merasa ikan nih kayaknya bukan penyebab ikan deh, tapi ya nggak tahu juga ya apa karena gue kebanyakan protein karena minum susu juga. Maksudnya ini tuh gue lagi lebih banyakin protein sih emang. Jadi kayak rutin apa susu, nasi sebenarnya gue agak ngurangin sih. Nasi gue agak ngurangin, terus juga porsi porsi makan emang agak ngurangin juga, maksudnya frekuensi makan juga ngurangin. Terus berat badan juga turun kan, ternyata berat badan tuh turun sampai 3 kilo dalam sepekan. Lumayan banget sih. Lumayan banget nih, dalam sepekan gue turun 3 kilo. Tapi nggak tahu sih itu hitungannya sepekan atau sebulan ya, karena gue terakhir nimbang itu bulan apa ya, April kalau nggak salah, apa Mei gitu deh. Nah, terus apa untuk sementara sih dia sebenarnya sih kata dokternya gue harus tes alergi, tapi ternyata tes alergi mahal banget ya say. Bahkan kayak di Prodia aja 3 juta gitu ternyata, ya nggak sih. Udah itu BPJS gue nggak bisa dipakai karena ternyata tidak terdata gitu kan. Maksudnya terdatanya tuh di rumah sakit lain, bukan di klinik tadi gitu. Jadi ya sudahlah, jadi bayar umum ya lumayan ya, agak budget. Jadi ya udahlah, sekarang nggak usah tes alergi aja, tes yang lab aja gitu, kayak darah gitu. Nah, terus akhirnya tuh di akhir dikasih beberapa obat, bahkan dikasih salep juga gitu, ada antibiotik juga. Akhirnya dikasih antibiotik karena memang parah sih. Jadi almost all part of body gitu ya, tapi nggak semuanya sih ya, tapi hampir semuanya. Gimana sih, maksudnya jadi kayak punggung gitu, hampir rata semua di punggung, kemudian di paha belakang itu parah banget, dan rasanya tuh kayak ya panas gitu. Lebih ke ruam sih, bukan cacar, bukan herpes juga gitu tadinya. Apa iya, bahkan ada teman gue yang segera cek deh, takutnya autoimun or something gitu, lebih ngeri lagi gitu kan.
Nah, ya udah singkat kata, long short story lah, pokoknya udah dapet obat. Terus kata dokternya mulai sekarang harus rajin juga nih pakai lotion gitu. eh Terus kalau bisa lotionnya itu jangan yang terlalu kuat frekuensinya gitu, alias wangiannya gitu. Coba cari frekuensinya itu yang gak terlalu kuat, terus yang udah hypoallergenic lah gitu. Si dokternya sih nggak ngasih rekomendasi merek ya gitu. Terus tanya, ada kan di rumah? Ya ada gitu, karena emang sebenarnya gue juga punya banyak lotion ya, secara kan beauty creator juga gitu kan. Lotion banyak, cuman emang gue nggak pakai ke seluruh tubuh. Jadi makanya setelah gue pikir, tapi kok kalau kalau kan kalau emang alergi tapi yang kena tuh tangan gue tuh nggak kena. Jadi tangan sini tuh nggak kena, cuman emang di sini sempat kena, cuman nggak ruam banget gitu. Mungkin karena gue rajin pakai hand cream kali ya, rajin pakai lotion. Terus kadang-kadang kan kalau pas lagi bikin konten serum tuh gue cobain ke tangan kan, muka nggak kena, leher depan nggak kena, leher belakang kena, leher belakang kena tapi leher depan enggak, muka nggak kena, terus telapak kaki tuh enggak gitu, sama bagian kaki bagian depan tuh enggak gitu, kaki bagian belakang yang kena, terus sisanya kena semua ya. Karena setelah, oh iya benar juga sih gitu, kata dokternya mungkin sekarang kondisi kulit kamu nih lagi kering banget gitu, saking keringnya jadi bahkan bergesekan sama bahan pun itu jadi gatel gitu atau jadi sakit gitu. Bahkan gue juga sempet kayak ditanya deterjennya gak ada ganti deterjen atau sabun gak gitu. Kalau sabun iya, memang kemarin tuh emang sempet ganti terus ngerasa nggak cocok, tapi terus udah balik lagi nih ke sabun yang sekarang gitu. Sekarang akhirnya gue pakai Biodev tuh mendingan sih. Nah terus ya pokoknya intinya sekarang kalau pakai lotion harus menyeluruh gitu. Bisa jadi karena emang kondisi kulitnya tuh sensitif gitu. Karena gue nggak ngambil tes alergi, jadi kan belum bisa dipastikan ya nih penyebab alerginya tuh apa gitu, atau kondisi dermatitis atau apa gitu. Jadi ternyata banyak kan pemicu, entah itu suhu udara gitu. Kan ada juga tuh alergi udara, apa debu atau makanan gitu, atau bulu gitu kan. Buat yang punya peliharaan di rumah, ya emang sih gue ada kucing ya di rumah kayak gitu. Atau ada hal lain gitu, karena kalau dari darah sejauh ini gula darah masih oke ya, hasilnya alhamdulillah gula darah masih oke gitu. Dan gue bersyukur banget tuh gue nggak diabetes, maksudnya gula darah gue masih aman, karena gue ngeri banget kalau udah penyakit-penyakit yang kayak gitu ya nggak sih. Nah ya udah akhirnya terus gue pikir mulai sekarang gue akan rutin pakai lotion, dan ini salah satu lotion yang gue punya, Nootropics. Jadi si dokternya itu ngasih saran, kan jadi salah satu obatnya tuh ini ya, cuman emang ini masih ada wanginya sih, tapi nggak yang heboh banget, tapi dia tuh agak encer gitu. Gue sebenarnya ada lotion lain juga yang dermatologi tested dan hypoallergenic, nggak ada frekuensinya juga, tapi mahal banget asli. Mahal banget gitu, mungkin karena impor kali ya. Ini kalau Nootropic nih impor nggak sih? Nootropic enggak sih setahu gue. Setahu gue enggak. Nootropic ini masih produk Indonesia, masih terjangkau dan suka banyak diskon kayak gitu. Nah jadi gue harus rajin pakai lotion gitu, terus jaga kebersihan kulit gitu, sama tempat duduk gitu, baju juga yang digunakan. Terus untuk obatnya tuh, jadi ada obat yang salep ini, gue dikasih salep sedikit sih. Nah si salep ini nanti cara pakainya tuh dicampurin sama lotion gue, makanya disarankan lotionnya tuh yang nggak thick gitu loh teksturnya, jadi lebih ke yang agak cair gitu, yang watery base gitu kalau bisa, seperti itu. Jadi makanya mulai sekarang gue harus lebih rajin menggunakan lotion ke seluruh tubuh. Jadi nggak cuma muka doang, tangan doang, tapi literally to all my part of body gitu. Karena untuk menjaga kelembabannya, terus sebagai shield juga kali ya gitu. Karena kan kulit emang bagian terluar yang ngadepin entah itu virus, bakteri gitu kan. Aduh, jadi benar-benar ini sih, benar-benar momentum sih. Gue dikasih antibiotik juga sih, tapi salah satunya ya si salep ini. Yang triknya adalah, jadi karena gue hampir seluruh tubuh,
Jadi ya dicampur sama body lotion yang teksturnya tuh lebih watery base gitu. Kemudian dioles ke seluruh tubuh kayak gitu. Ini juga mulai gatel lagi nih karena keringetan, tapi ini agak mendingan nih. Jadi cari yang soothing, ada cooling sensationnya. Kebetulan si Nootropic ini ini sih adem lah gitu, nyes gitu ketika kena kulit. Ya untung gue punya di rumah. Itu mungkin nanti gue juga akan coba pakai apa ya, yang aloe vera kali ya nanti ya, atau body serum mungkin ya. Ya pokoknya yang melembabkan. Jadi ini juga siapa tahu bisa buat masukan buat teman-teman bahwa sebegitu pentingnya menjaga kelembaban dan kesehatan kulit gitu. Lembab itu dalam artian bukan lembab yang lengket ya, tapi lembab nggak kering gitu. Ya seperti itu. Doakan gue cepat sembuh ya kawan. Thank you for watching me. Sekarang mau pakai lagi nih si nootropic ini. Makasih guys.